Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita Mbak di studio distribusi kebaikan. Nyapa-nyapa sobat distribusi kebaikan ya. Agak lama kali ini ya, hampir 3 minggu lah ya. Nggak ngobrol-ngobrol ya lah, lagi sibuk masing-masing. Tapi di tengah kesibukan ada yang sedang bekerja di luar sana, ada yang sedang terjadi di luar sana, dan itu sangat mengganggu kita lah ya. Miris, prihatin, dan ini harus disuarakan menurut studio distribusi kebaikan. Paling enggak ada hal kecil lah yang kita bisa lakukan gitu ya. Ini Mbak, masalah yang kita bilang kayak yang terjadi, dia ada yang bilang pesantren, ada yang bilang pesantrennya abal-abal, ada yang bilang itu nggak benar, itu pesantren bodong. Tapi setidaknya apapun itu terjadi. Ini masalah pelecehan seksual lah ya, seorang ustadz atau seorang guru kepada santrinya, kepada muridnya. Itu bahkan sampai terjadi dalam hitungan tahun, bahkan sampai hamil itu korbannya gitu ya. Iya. Habis itu kita juga ada juga yang seperti apa ya, seperti gunung es yang tiba-tiba mencuat gitu. Beberapa kampus dihebohkan juga terjadi pelecehan seksual itu antara dosen dengan mahasiswi segala macam lah ya. Tapi yang paling heboh itu yang di pesantren itu. Kalau kita duduk di warung kopi itu banyak kali itu cerita itu sama kawan-kawan itu kan. Kalau itu tuh cocoknya itu dikebiri aja itu. Itu jangan dihukum mati cocoknya. Enak kali dia dihukum mati kalau bisa. Tiap hari itu diapain itu? Dinyonyotin api aja itu, kemaluannya itu, diolesin balsam habis itu. Banyak lah itu ya. Saking geramnya, memang kita geram. Tapi yang mau kita sorotin ini Mbak, sebenarnya ini bentuk apa gitu? Bentuk pelecehan seksual kah? Atau sebenarnya pemerkosaan atau seperti apa gitu? Iya. Kalau ngobrol ini apa ya? Nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman karena kayaknya di luar nalar kemanusiaan. Ya. Ini di luar nalar kemanusiaan. Pertama kita harus pahami dulu apa sih ranah yang dimaksud dengan pelecehan seksual gitu ya. Jadi kalau pelecehan seksual itu adalah adanya tindakan atau perilaku pelecehan seksual yang tidak diinginkan sehingga orang merasa direndahkan, orang merasa dihinakan, orang merasa terintimidasi, orang merasa dilecehkan. Nah, itu dulu kita pahami bahwa ada perilaku seksual yang tidak diinginkan yang membuat orang merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa diintimidasi, dan dia merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan perbuatan itu. Oke, kita tutup dulu Mbak ya, kita kunci ya. Adanya perilaku seksual sehingga ada yang merasa terhina, terintimidasi, tidak nyaman. Iya, terlecehkan dia merasa dilecehkan juga. Iya, itu berarti dia. Itu dulu dia syaratnya. Iya, itu dulu syaratnya. Itu menurut siapa itu Mbak? Itu menurut International Labour Organisasi ya, jadi organisasi pekerja dunia ya. Jadi itu dia membuat konsep dasar mengenai pelecehan seksual. Oke, menarik ya bahwa konsep pelecehan seksual itu keluar dari organisasi buruh lah kita bilangnya kan. Iya. Organisasi buruh dunia kan ya. Iya, organisasi pekerja dunia, International Labour Organization. Ya, pekerja lah ya, bukan buruh. Pekerja. Berarti harus ada merasa terintimidasi ya Mbak ya. Iya, harus ada merasa terintimidasi, merasa dilecehkan, merasa terhina, merasa tersinggung dia. Oke, kalau dia itu berarti kan apakah yang namanya pelecehan seksual ini ya, yang Anda tahu sebagai masyarakat umum nih, yang namanya pelecehan seksual itu ya ada sentuhan fisik, dicium, ya kita bilang ya kalau bahasa Medan mungkin dikobel seperti itu. Iya. Apakah itu baru masuk pelecehan seksual? Syarat seperti itu baru bisa dibilang pelecehan seksual ketika terjadi sentuhan fisik? Enggak. Jadi ada 4 klasifikasi istilahnya ya. Untuk sampai pada tahapan masuk kategori ini pelecehan seksual enggak. Orang kadang-kadang merasa bahwa seperti yang An bilang, tunggu dicium dulu baru pelecehan seksual. Gitu ya. Tunggu ditoel dulu baru pelecehan seksual. No. Jadi ada beberapa klasifikasi, ada 4 gitu ya. Pertama soal verbal dulu lewat ucapan gitu ya. Lewat ucapan yang
aduh kamu nih seksi banget ya, enak nih kalau diapa-apain gitu kan, itu verbal gitu ya. Atau selain verbal lewat tulisan, misalnya dia mengirimkan email, mengirimkan WA, mengirimkan pesan, mengirimkan lewat Telegram, lewat segala macam gitu ya, informasi alat teknologi ini, dia misalnya bilang gini, hai sayang, ayo dong kita kapan-kapan nginep di hotel bareng gitu ya. Atau hai sayang, kapan nih kita bisa menghabiskan waktu berduaan gitu ya. Yang ternyata yang menerima teks itu, menerima pesan itu nggak suka. Dia merasa direndahkan, merasa diremehkan, merasa dihinakan, merasa dilecehkan. Jadi bisa lewat teks, bisa lewat verbal. Nah itu klasifikasi yang pertama. Yang orang mungkin nggak paham ya kan ya. Kadang misalnya dipanggil, baru ada verbalnya, baru ada yang sentuhan fisik yang kayak An bilang tadi. Gitu Berarti loh. syaratnya kan Mbak ya, ini bisa jadi misalnya seseorang sangat dekatnya atau berkawan, berseluruh langsung verbal ataupun dia chatting, ataupun dia texting, itu berbicara seperti itu, jika tidak tersinggung, tidak terhina, tidak terlecehkan, itu tidak masuk pelecehan. Tidak masuk. Tidak masuk. Kalau dia tidak merasa terhina, dia tidak merasa tersinggung, dia tidak merasa direndahkan, dia tidak merasa dilecehkan. Tapi ketika dia sudah ada merasa bahwa kamu melecehkan saya nih, ngapain ngajak-ngajak saya tidur bareng, ngapain ngajak-ngajak saya nginep bareng di hotel bareng, itu udah pelecehan secara verbal dan lewat texting tadi, mengirimkan pesan gitu ya. Lalu yang kedua ya lewat An bilang tadi, misalnya pelukan, sentuhan gitu ya, ciuman segala macam gitu ya. Ada juga dia lewat nonverbal, contoh nih ya, An mengedip-ngedipkan mata misalnya, memandang misalnya perempuan dari atas sampai ke bawah dengan penuh hasrat misalnya gitu ya, itu udah kategori pelecehan seksual ketika yang dipandang merasa tidak nyaman, merasa terintimidasi, merasa dilecehkan, gitu ya. Nah, kadang kan kita suka nih orang mandang orang gitu ya, dia merasa nggak nyaman dengan pandangan kita, merasa dilecehkan ketika dia memandang mungkin bagian dada, bagian hal-hal tertentu gitu ya, itu udah pelecehan seksual gitu loh. Nah, ya kan. Dapat nalar baru nih Mbak, dapat penalaran baru ini terkait nalar ini. Bahwa ya apa ya, kadang ya mungkin nggak sengaja mungkin ya melihat ya kan, mungkin melihat dari betul atau mungkin apa ya, menyentuh gitu ya, menepuk bahu gitu ya, orangnya tidak terima jadi pelecehan seksual juga gitu ya. Makanya kita nggak boleh. Atau misalnya berdiri terlalu dekat aja, misalnya An dengan pekerja gitu ya, mungkin dengan teman kantor, kolega kantor gitu ya, berdiri terlalu dekat dan dia merasa bahwa tidak nyaman berdiri yang terlalu dekat, itu kategorinya pelecehan seksual. Ya, jadi berdiri terlalu dekat saja, misalnya Mbak dengan pekerja dengan teman kantor gitu ya, hadap-hadapan gitu atau samping-sampingan atau di belakang, berdiri dengan sangat dekat, ketika kolega kita, teman kita tidak suka gitu ya, tidak nyaman dengan posisi kita itu bisa dikategorikan pelecehan seksual. Atau misalnya kita punya video porno misalnya, kita tunjukin ke teman kita gini, kamu nih ngapain sih nunjukin video begini sama saya gitu, itu namanya pelecehan seksual tapi kategorinya visual gitu loh ya. Jadi nalarnya diapakan dulu, dipahami dulu bahwa kategori pelecehan seksual itu tidak misalnya, wah ini dia kan nggak diperkosa, dia kan nggak diapa-apain, kan cuma ditunjukin gitu, kan cuma ditoel dikit, kan cuma dipegang gitu, nggak bisa cuman gitu tuh nggak bisa. Ketika orang sudah merasa terintimidasi, merasa dilecehkan, merasa dihinakan, itu sudah masuk ranah pelecehan seksual. Nah itu dulu yang kita pahami. Setuju. Oh pantesan Mbak, jadi ingat di company kami itu misalnya apalah ya, kalau kita bawa gaya SMA itu bersuit gitu ya. Iya benar. Nah, itu misalnya ada karyawan yang wanita lewat lah kita bilang ya, yang beda jenis kelamin. Mungkin saat itu mungkin kita terbawa suasana mungkin ya kayak gitu ya. Memang nggak punya maksud apa-apa, tapi dia merasa tersinggung, itu ketika dilaporkan itu bisa keluar kita tuh Mbak. Iya kan, itu kategorinya pelecehan nonverbal.
Walaupun dia nggak ngucapkan apa-apa loh, dia nggak ngucapkan apa-apa, nggak ngajak tidur bareng, nggak ada sentuhan fisik, nggak ada mencium, nggak ada memeluk, nggak ada mentoel. Tapi sweet-sweetan itu ketika yang di sweet-sweetin tidak suka, bisa masuk ke ranah pelecehan seksual. Nah itu dia, gitu kan. Untuk company-company perusahaan-perusahaan besar pasti sudah punya regulasi itu, gitu. Jadi nggak bisa sembarangan attitude-nya, ya kan? Ya kan? Betul. Misalnya pun kita mungkin nggak tahu lah, mungkin pas turun tangga gitu ya, kebetulan bareng kan jajaran. Mau kemana? Mungkin ketika itu dia merasa tidak nyaman, kita dilaporkan dan itu bisa habis kita tuh, selesai kita tuh, karir kita. Iya kan, itu dia ada regulasinya. Jadi attitude itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Attitude kita, perilaku kita tuh nggak bisa sembarangan ke orang, nggak bisa gitu. Nah, yang menjadi sulit seperti kasus yang di pesantren itu ya, sampai akhirnya para santrinya ada yang punya anak gitu ya, Anya. Itu ada relasi kuasa, istilahnya relasi power ya. Dia kan sulit melawan gurunya gitu, sulit melawan ustadznya gitu ya, sulit melawan orang yang ada di atasnya. Jadi ada relasi kuasa gitu. Dia diajak misalnya, ayo kamu belajarnya malam ini ya, ayo kamu datang ke rumah saya, ayo kamu ini gitu kan. Dia sulit untuk melawan yang di sini gitu loh. Sehingga terjadilah itu, dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai dia ya punya anak. Mohon maaf ya, punya anak itu kan perilaku yang durjana banget gitu. Orang tua sudah mempercayakan anaknya untuk sekolah di situ, malah dimanfaatkan gitu. Karena ada relasi kuasa tadi kan, ada dia merasa terintimidasi. Aduh nanti kalau saya melawan, aduh nanti kalau saya bilang-bilang, aduh nanti kalau ini jangan-jangan saya diancam, jangan-jangan ini. Nah itu dia. Oke. Berarti gini Mbak, ini menarik. Ketika yang Mbak bilang tadi ada relasi power atau power abuse lah ya, penyalahgunaan kekuasaan. Iya. Itu sebenarnya kan ketika dari awal, kamu nanti malam atau jam segini kita tetap muka ya, atau belajar berdua ya gitu ya, atau saya bimbing kamu berdua ya gitu ya. Nah ini tadi makanya ini nalarnya harus dikembangkan. Iya. Ya kan, ketika hal-hal ini terjadi, misalnya untuk mencegah nih Mbak, sebenarnya gini, ketika kayak si apalah tadi itu nggak bisa dibilang ustadz itu sebenarnya, itu cocoknya dibawa apalah ya, keluar, nah itu baru tahu deh kayak mana itu kejadiannya kan gitu. Iya, benar. Maksudnya gini Mbak, ini tadi yang masalah verbal, ketika ini kan masalah mencegah kita, ini harus mencegah nih sebenarnya. Iya. Kalau kayak itu kayak mana kita bilangnya, mau dihukum mati pun dia, mau dipukulin pun dia, mau dikebiri, udah terjadi gitu, udah banyak korbannya gitu. Iya. Kan gitu ya, maksudnya ada penyesalan yang tidak bisa diulang lagi gitu. Iya. Nah, maksudnya tadi ketika membangun nalar baru terhadap pelecehan seksual ini, itu kan sebenarnya ketika ada sulit keluar dari power abuse ini gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya nanti kamu sama saya ya, saya akan ajari kamu berdua jam segini gitu ya. Private kayak apakah namanya itu. Nah, ketika ini dibuka, aku nggak nyaman dengan kayak gini. Iya. Ya kan, aku nggak nyaman dengan kayak gini. Nah itu sebenarnya apa yang harus dilakukan kira-kira Mbak? Kalau belajar dari banyak kasus lah ya, banyak kasus soal pelecehan ini, dan ini bisa terjadi di mana saja dan bisa kapan saja gitu ya. Betul. Kalau menurut persepsi Mbak, menurut pemahaman Mbak adalah ini harus ditanamkan dari keluarga sejak dini, dari pendidikan dini kita pun sudah diajarkan gitu ke anak-anak kita bahwa ketika kamu mendapatkan perlakuan ini dan kamu tidak nyaman, itu kategorinya pelecehan seksual. Please kasih tahu siapa yang menurut kamu kamu yakini bisa berbuat mencegah ini, misalnya ke gurunya, ke teman yang dekat gitu kan. Anak harus tahu bahwa ini perbuatan yang nggak benar gitu loh. Jadi pendidikan kita pun mungkin kalau Mbak sih harusnya ya dari sejak dini banget sudah dikasih tahu ke anak-anak bahwa ini kategorinya pelecehan, dan semua pendidik juga harus paham itu sebenarnya mungkin ya. Termasuk tempat-tempat kerja juga harus pahami, harus punya regulasi, misalnya ini nggak boleh loh. Ini pencegahannya seperti apa ya? Mungkin ada di setiap kampus kan namanya, pendidikan kan namanya, atau kantor kan namanya ya. Ada seperti task force mungkin ya, apalah istilahnya ya, divisi khusus gitu ya untuk menangani persoalan ini gitu. Ada divisi
divisi khusus untuk menangani ini, bahwa misalnya harassment hotline kah namanya, atau Betul. misalnya divisi harassment kah namanya gitu ya, atau apalah namanya. Jadi bahkan di setiap mulai dari jenjang pendidikan yang paling bawah sampai yang paling tinggi punya regulasinya. Di setiap kantor punya regulasinya. Jadi upaya mencegah itu ya, menurut Mbak ada regulasi dan ada sosialisasi yang lebih intens lah ya, lebih intens ke dari yang pendidikan dari sejak dini sampai yang paling tinggi sekalipun lah ya. Juga ke anak-anak kita, ke masyarakat kita yang kita punya gitu, yang ada di sekitar kita, bahwa pelecehan seksual gitu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja gitu ya. Oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Nah, ketika untuk mencegah itu apa yang harus dilakukan? Pertama, bahwa kita harus pahami perbuatan-perbuatan apa saja yang masuk kategori pelecehan seksual gitu ya. Verbal, non-verbal, visual, bahkan sampai kesentuhan fisik gitu. Jangan sampai bilang, wah kan cuma digituin aja, kan cuma begitu saja, nggak bisa, nggak ada cuman tuh nggak bisa gitu loh. Betul. Nah itu yang, jadi kita membangun nalarnya itu secara apa ya, secara holistik, secara keseluruhan, dari lingkungan yang paling kecil sampai ke regulasinya itu bisa kita buatkan gitu, divisi-divisi, misalnya sexual harassment divisi gitu ya kan Betul. sampai di kantor kan, di perusahaan-perusahaan tuh punya aturan itu. Betul. Kalau di kami kan Mbak, benar yang Mbak bilang tadi, ketika kita seseorang itu untuk merasa tidak nyaman, walaupun dia berhadapan dengan power yang luar biasa, iya, itu dengan semudah hanya seperti kita ngetik WA. Ada jalurnya kami. Oh iya, oh. Betul. Luar Hanya biasa ya. ngetik WA. Benar. Dan 1000% langsung ditindaklanjutin. Oh, Pasti. luar biasa. Keren, cakep banget itu perusahaan. Dan dalam proses itu pun si pelapor ini pun sangat terlindungi. Oh, luar biasa. Jadi semudah ini Mbak, semudah kita ambil handphone, iya. kayak kita mau WA, ada hotline-nya, ada departemen, ya kalau kita bilang itu ethics lah ya. Iya. Mungkin itu yang harus digalakkan dari dunia pendidikan kan gitu ya. Artinya gini Mbak, kenapa di distribusi kebaikan ini kita bahas ini? Paling nggak gini, ketika orang mendengar ini, bagi wali murid kan gitu ya, kan ada yang dengar ini, bagi ini kan ada orang tua yang wali murid, ada yang mungkin dia punya adik, sepupu yang lagi sekolah, yang lagi rentan punya anak gitu kan, punya anak. Artinya ini bisa dia bawa ketika dia meeting dengan wali murid. Iya, benar. Ini bisa dia bawa ketika dia meeting dengan wali murid. Bu, Pak, ginilah kami dari wali murid nih, buatlah hotline nomor yang untuk masalah pengaduan seperti ini. Misalnya ada hal-hal yang nggak benar kan gitu ya Mbak ya, solusinya kan gitu. Iya, paling benar. Misalnya kan suatu saat kan misalnya si anak ini cerita, telepon mungkin ya, Ma tadi di sekolah disuruh ini Ma, misalnya olahraga, disuruh praktekkan ini sama guru olahraganya, adik nggak suka misalnya. Iya. Nah, kan gitu ya. Iya. Nah, si orang tua ini langsung tahu aku harus kemana. Iya. Tuh, nah, betul. Semudah ini, Bu. Saya tadi dapat laporan dari anak saya, katanya sama guru olahraganya disuruh kayak gini. Coba dicek benar nggak apakah itu aktivitas klik submit dan itu langsung direspon gitu. Nah itu dia ya. Jadi kita nggak gagap gitu ya, nggak gagap ketika ada persoalan tuh harus ngapain, harus gimana, karena udah regulasinya. Ya memang tidak semudah seperti yang kalau perusahaan besar mungkin udah punya ya, Anya, kayak seperti An bilang tadi gitu ya, ada divisinya, ada hotline-nya, ada apanya. Nah, membangun kesadaran itu yang kita memang masih membangun nalar bahwa persoalan pelecehan seksual tidak melulu harus ada sentuhan dulu gitu ya, harus ada hamil dulu gitu ya, harus ada apa ya istilahnya, pemerkosaan dulu baru dianggap pelecehan seksual gitu ya. Nah, ini membangun nalar mengenai pelecehan seksual dulu yang harus kita bangun gitu ya. Jadi enggak lah, oh kan cuma digituin doang. Nah itu kan yang nggak enak gitu, kan cuma gitu aja. Nah lo enak aja lo ngomongnya gitu ya kan. Karena kan ya kalau masalahnya yang digitukan terima ya terserah kalian lah sih. Ya terserah, iya kan gitu ya. Iya. Nggak masuk pelecehan seksual dong berarti, karena kan harus ada syaratnya gitu, bahwa dia merasa dihinakan, dia merasa tersinggung, dia nggak pengen hal itu terjadi pada dirinya, dia merasa direndahkan, diintimidasi, harus ada dulu syaratnya gitu ya.
Kalau sama-sama terima ya resiko dan kepuasan tanggung masing-masing kan. Iya. Benar itu dia. Iya Mbak. Jadi An pun baru tahu nih Mbak, ada verbal ya kan. Iya, ada verbal, ada non verbal, Ada non verbal, ada sampai visual, ada fisik. visual, ada sampai fisik, bahkan kerlingan mata, lihat, ya kayak kami menjadi baru tuh sampai sudah seperti itu gitu ya. Iya, itu dia pelecehan seksual. Jadi orang nggak, wah cuman dipegang doang tangannya gitu kan, wah cuma ditoel doang gitu lah. Kalau ditoel saya nggak suka, itu masuk kategori ranah pelecehan seksual. Kecuali mah saya suka ditoel-toel itu mah nggak masuk pelecehan seksual gitu. Betul. Oke, mantap itu Mbak. Ya mungkin kayak misalnya UNRI misalnya kan, itu bisa dimulai itu ya kan. Ya ada Satgas misalnya ya. Makanya di Permendikti nomor 30 itu kan ada aturan main tentang tindakan pencegahan pelecehan seksual gitu ya. Jadi kan ada ada Satgas, harus ada Satgasnya gitu ya. Memang Pak Menteri kita Pak Nadiem Makarim sudah banyak apanya ya, sudah banyak upaya sebenarnya lewat Permendikti nomor 30 ini, tapi lagi-lagi kan segala sesuatu tuh ada pro kontra ya, ada pro kontra. Jadi ya iya, ada pro kontra. Pro kontra ya biarlah yang para ahli ya, nanti kita bukan ya, itu urusan. Cuman kalau ada yang mau ngajak diskusi atau debat di warung kopi 24 jam siap melayani lah pokoknya. Iya. Gimana ini Mbak? Ini sama ini kadang-kadang kita nggak sadar. Karena tadi apa ya, merasa nggak nyaman. Misalnya gini Mbak, ini kan ada yang nanti mungkin masuk ranah diskusi kita berikutnya. Misalnya gini, misalnya ada seorang murid atau mahasiswi atau apapun gitu. Nah, tiba-tiba misalnya jam istirahat itu atau jam apalah lagi santai, disuruh ustadznya atau gurunya atau apanya buatkan teh, antarkan teh gitu ya. Itu pun hal-hal kayak gitu itu pun harus kita informkan gitu, bahwa itu hal yang pelecehan seksual juga gitu. Iya, itu kategorinya pelecehan seksual juga itu. Kalau dia tidak mau, betul. Ya kan, memang itu tugas dia gitu kan, enggak gitu ya. Emang itu tugas dia kan, enggak. Jadi kenapa harus saya buat makanan untuk kamu? Kenapa harus saya mengantarkan itu untuk kamu gitu kan ya, misalnya gitu. Nah ini itu makanya kita perlu membangun nalar bahwa hal-hal yang di luar daripada perilaku yang memang tidak pantas, melanggar kode etik, tidak usah dilakukan gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, cuman ketika berhadapan dengan power yang luar biasa, itu harus ada pembandingnya. Iya, benar. Apakah Satgas, apakah hotline, apakah respon cepat? Nah, itu Mbak, itu maksudnya yang mau kita suarakan di distribusi kebaikan ini kan, mencegah. Yes, benar, mencegah. Kita perlu preventif ya, kita perlu preventif. Kejadian-kejadian yang banyak itu sudah sangat memilukan dan sudah sangat menyesakkan dada gitu ya. Bagaimana orang yang kita percaya ternyata justru menghamili, justru membuat perilaku yang asusila gitu ya. Itu udah sangat menyesakkan dada gitu, udah di luar batas kewajaran itu. Ya, makanya kalau pribadi sebagai orang tua gitu ya mungkin nggak tahu sejauh ini lah ya tentang definisi itu. Cuman kayak si Raisa itu ya dibekali, maksudnya dibekali titik-titik vital gitu. Iya, benar banget itu. Misalnya gini, hantam terus ininya, gitu. Kalau pokoknya kalau kayak gini, hantam terus, gitu. Ada batu-batu, lempar terus. Masalah nanti pecah bocor kepalanya kita obati. Yang penting. Ya itu anak juga harus diajarkan ya kan. Karena kita kan 24 jam berada di sama anak-anak kita gitu kan. Kita juga sama Kenta, sama Adrena. Karena korbannya tidak hanya harus perempuan ya, laki-laki juga banyak menjadi korban pelecehan seksual gitu. Bahkan sampai misalnya kita bilang kasus sodomi ya kan. Ya benar. Jadi bukan cuma anak laki-laki anak perempuan yang dibekali, anak laki-laki juga harus dibekali tentang nalar pelecehan seksual ini gitu loh. Kamu juga sama teman perempuan jangan begini, sama teman laki-laki juga jangan begini gitu. Jadi semua orang perlu untuk membangun nalar bersama mengenai pelecehan seksual ini gitu ya kan. Dan itu nggak sembarangan Mbak ya. Artinya dari ILO ya kan. Organisasi pekerja dunia gitu, benar. Jadi memang kan tadi pun maksudnya kenapa organisasi pekerja dunia ya yang berbicara itu gitu ya.
ya kan? Kenapa nggak misalnya organisasi sosial gitu? Ya, karena Atau misalnya organisasi pendidikan atau organisasi kesehatan gitu ya. itu Rentan-rentan. yang mungkin karena paling banyak terjadi biasanya di dunia kerja ya, yang paling banyak terjadi biasanya mungkin di dunia kerja gitu ya. Kalau dunia pendidikan kan kemarin-kemarin kan biasanya sangat tertutup ya, sangat tertutup dan biasanya jauh, tapi sekarang-karang ini justru menjamurnya gitu ya di berita-berita kayak yang kemarin pesantren gitu ya, beberapa kampus itu yang malah jadi viral gitu loh gara-gara isu pelecehan seksual gitu. Nah, Ya, ini yang mungkin, perlu kita apain gitu. mungkin para pelaku itu masih berpikir tuh 5 tahun yang lalu ya kan. Iya, Zaman sekarang ini orang cepat kali untuk menginformasikan dan memberitahukan ke seluruh dunia gitu ya kan. iya, Dan itu iya. bagus. Oke Mbak, menarik yang sepintas ini tentang membangun nalar pelecehan seksual. Paling enggak kita dari case yang terjadi yang sangat menggeramkan lah, menggeramkan itu di luar nalar. Iya. Nggak bisa mungkin kita langsung tegas ya kayak di studio distribusi kebaikan ini, yang kayak kejadian di pesantren itu nggak bisa disebut ustadz itu, nggak bisa disebut kiai, nggak ada itu, nggak. Benar. Langsung kita tegas, dia bukan ustadz, bukan kiai, itu ya. Iya. Seorang peleceh Kedoknya seksual. iya. Ya. Kedoknya iya, Ya, kedoknya nggak iya. ada itu. Jadi topeng. kita juga menegaskan bahwa itu bukan ustadz atau bukan kiai, itu tidak ada mencerminkan perilaku seperti itu. Iya, benar. Menjijikkan. Dan kita tadi betul, dan kita juga di sini mensuarakan bahwa ayo kita bangun nalar tentang yang Mbak bilang tadi. Pelecehan seksual itu seperti apa ya? Tahapnya kan ada dia ya. Dari teks, terus ya melihat dengan tidak gimana ya, hasrat ya, atau sweet ketika kita tidak nyaman, artinya kita harus mengenali. Nah, ketika kita mengenali ciri-cirinya pelecehan seksualnya apa, kita tahu obatnya seperti apa kan gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Ya, jadi bagi yang dengar ini di studio kebaikan bisa jadi usulan, salah satu cara misalnya untuk mencegah pelecehan seksual di tempat keluarga terdekat kita, bisa jadi anak kita, sepupu atau adik, ketika meeting dengan sekolah, dengan pihak pendidik, silahkan usulkan bahwa harus ada satgas ataupun departemen komite kan misalnya namanya. Yang ini hotline 24 jam. Iya. Untuk mengadukan bentuk-bentuk pelecehan seksual dan ini langsung ditindaklanjuti. Nah, itu dia, itu mungkin bisa dibawa. Bagi mungkin tempat organisasi kerjaan yang belum mempunyai itu. Ini layak untuk dibicarakan. Nah, itu dia Mbak, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat pendengar di studio distribusi kebaikan, silahkan di-share, dibagikan. Paling enggak ide kecil lah ya, ide kecil dari ruangan kita bagikan. Mungkin ini yang bisa gitu kan. Iya. Paling enggak ya bermanfaat. Amin. Insya Allah ya, insya Allah. Amin. Mungkin kita lanjut dengan topik-topik apa Mbak ya, mumpung agak libur ya 2 minggu. Oke. Makasih. Makasih Mbak Rina. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.